Ya, the gift of the shy lover. Jadi karunia cinta, karunia dari pencinta yang malu-malu. It's so poetic ya, sangat puitis ya. Memang Yes. judulnya sangat puitis karena seperti Anda tahu saya pria romantis bergabung dalam kongregasi imam-imam hati kudus Yesus yang lambangnya itu love. Saya seringkali merefleksikan pertanyaan yang cukup philosophical dan mungkin pernah mengganggu Anda juga. Let's begin with a philosophical question. Kalau Tuhan itu ada, mengapa sih dia repot-repot harus menyembunyikan dirinya? Kalau Tuhan itu ada, dia kan tinggal menunjukkan dirinya. Ini loh saya. Maka semua orang di seluruh dunia akan percaya kepadanya. If God exists, then He should do X, Y, Z untuk membuktikan bahwa dia eksis, kan? Dia tinggal menampakkan diri, bilang hello, kedatangan kedua. Kok susah-susah gitu loh. Kalian pernah mikir nggak? Jadi seolah-olah Tuhan dengan sengaja menyembunyikan eksistensinya. Dan mungkin ini sebabnya saya memilih judul dia itu seperti pencinta yang malu-malu. Yang misterius, yang sekaligus menarik untuk didalami, tapi sekaligus juga seperti tidak mau untuk didalami dengan dirinya sendiri. Ya, toh? Seperti pernah lihat nggak? Atau kamu mungkin pernah mengalami dulu, saya waktu kecil, waktu SD itu suka dengan wanita. Salah satu teman angkatan saya, waktu saya kelas 5, saya jatuh cinta pertama itu. Saya mengagumi dia begitu cantik, begitu smart, tapi saya tidak cukup pede waktu itu untuk say I love you. Ya, selain bahwa saya kelas 5, tapi juga karena saya sudah pikir saya mau jadi Romo. Jadi sejak kelas 5 SD itu saya memendam cinta saya dan saya melihat dia dari jauh gitu ya, mengaguminya gitu ya. Lalu sambil ngiler, netes-netes gitu. Kalau kamu jatuh cinta dengan seseorang dan kamu mengaguminya dari kejauhan, kamu tidak ingin menunjukkan eksistensimu, kamu hanya mencintainya dalam keheningan, bukan? Sering kita seperti itu ya. Mungkin pernah engkau mengalami hal yang serupa. Dan saya mengalami, mungkin itulah alasan mengapa Tuhan tidak dengan terang-terangan menunjukkan siapa dirinya. Setidaknya ada beberapa argumen mengapa Tuhan kita kenal sebagai pencinta yang malu-malu, dan mengapa Tuhan tidak menunjukkan dirinya, halo, ini aku, gitu ya. Mungkin pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak sepenuhnya tersembunyi. Tuhan tidak sepenuhnya tersembunyi. Kadang-kadang kita sendiri yang mau mendikte Tuhan, jadi premisnya itu kalau Tuhan ada, maka Tuhan harus buat X, Y, dan Z untuk membuktikan bahwa dirinya ada. Maka barulah kita tahu Tuhan itu ada. Tapi premis mayornya sudah salah. Premis mayornya seolah-olah kita mendikte Tuhan dengan ukuran kita sendiri. Maka pertanyaan mengapa Tuhan harus menyembunyikan dirinya bukanlah pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Karena sekali lagi seolah-olah kita mendikte Tuhan. Bahwa seharusnya kalau Tuhan ada, maka dia harus menampakkan dirinya, maka dia harus menampakkan kemahakuasaannya, maka dia harus menunjukkan eksistensinya. Jadi itu pertanyaan pertama dapat dengan mudah diberikan jawaban. Jangan-jangan pertanyaan itu sendiri yang keliru. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, maha segalanya, dan kalau kita mengakui bahwa ada ruang keterbatasan dari our senses, our physical senses, kita harus mengakui bahwa kita juga orang yang terbatas. Jangan-jangan bukan karena Tuhan yang tidak mau menampakkan dirinya, tapi jangan-jangan kita yang memang tidak punya kapasitas untuk melihat bahwa Tuhan itu ada secara sensis, secara sensual. Jadi jawaban kedua, mengapa Tuhan kita alami sebagai pencinta yang malu-malu? Jawaban kedua mungkin itu ya. Jangan-jangan kita ini memang terbatas dan bahwa memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, yang tidak bisa masuk dalam keterbatasan kita manusia. Iya toh?
Engkau mungkin tahu bahwa lalat itu punya di mata lalat itu ada sekian banyak lensa yang mampu menangkap cahaya inframerah. Kita tidak mampu menangkap cahaya inframerah. Mata kita dan mata lalat itu berbeda. Jangan-jangan bukan salah bahwa tidak ada objeknya, jangan-jangan mata kita yang memang tidak sanggup melihat gelombang cahaya tertentu. Dan itu sudah dibuktikan secara fisik dan biologis bahwa dalam banyak hal indera kita kalah jauh dengan indera hewan. Anjing penciumannya bisa 100 sampai 150 kali lebih tajam daripada manusia. Dan untunglah demikian, kalau tidak Anda bayangkan ya, saya misa banyak angkat tangan, Tuhan sertamu gitu ya. Kalau saya nggak pakai deodoran dan Anda punya penciuman seperti anjing, aduh. You know what I mean, right? Jangan-jangan memang kita yang terbatas untuk mengenali kehadirannya karena because we are finite and God is infinite. Ya. Mungkin karena kita terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Itu ada G.K. Chesterton itu yang Chesterton yang pengarang Katolik luar biasa itu. Dia mengatakan kutipannya itu yang cukup indah itu. Para penulis puisi itu hanya ingin supaya mengarahkan kepalanya ke surga. Tapi para ilmuwan dan logikawan, para logicians itu, orang-orang yang memakai logika, itu mencari supaya surga itu masuk ke kepalanya, sampai kepalanya terbelah dua. Itu bukan kata-kata Romo, itu kata Chesterton. Jangan-jangan kita yang memaksa Tuhan untuk menampakkan diri sementara kita sendiri terbatas. Dan itu mungkin alasan mengapa Tuhan tampil sebagai pencinta yang malu-malu. Dan alasan ketiga yang menurut saya paling romantis juga dan bisa Anda meditasikan. Saya merasa bahwa Tuhan itu sengaja tidak membuat dirinya tidak tampak secara fisik sesuai dengan indera kita, karena Dia ingin membebaskan kita mencintainya kembali. Iya, ya ampun. Cinta yang seperti saudara membahas dalam pekan lalu ya, cinta yang sejati itu cinta yang membebaskan. Cinta yang tidak cinta yang tidak intrusif, cinta yang tidak mendominasi. Kalau dia mengatakan dirinya cintailah aku karena aku ada, maka cintanya mungkin bersyarat. Justru ketika Allah membebaskan kita untuk mencarinya atau tidak mencarinya, untuk berusaha mengenali misterinya atau malah menjauh daripadanya, justru itulah bukti otentik dari cinta Allah yang sungguh tak bersyarat. Sekali lagi, cinta yang sejati itu cinta yang membebaskan. Cinta yang sejati adalah cinta yang membiarkan orang yang dicintai itu berkembang dan membebaskan dia untuk mencintainya kembali. Kalau teman-teman ingat Matius bab 7 ayat 7 sampai 8 yang terkenal itu ya, angkanya kan bagus sekali. Matius 7 ayat 7 sampai 8 itu. Itu cukup terkenal itu. Minta dan akan diberikan kepadamu. Cari dan kau akan mendapat. Tuhan ingin supaya kita mencari Dia dengan semua kebebasan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Jadi mungkin itu ya. Mungkin itu sebabnya Tuhan ingin kita belajar mencintai Dia kembali dalam proses. Belajar mencintai Dia kembali dalam jatuh dan bangun dengan segala kebebasan kita. Mengapa Dia setega itu? Saya yakin justru karena Dia sungguh mencintai kita. Jadi jawabannya tuh bulet-bulet gitu ya. Kembali kepada premis awal bahwa Allah adalah kasih. Allah membebaskan kita. Nah, lalu bagaimana kita dapat mencintai Dia yang malu-malu menyatakan dirinya? Oh, Dia tidak malu-malu menyatakan dirinya. Dia menampakkan dirinya lewat kuasa alam semesta. Lewat keteraturan alam yang begitu luar biasa. Mungkin kalau kamu akrab dengan karya Daniel Dennett, karya siapa lagi?
Richard Dawkins, ya, yang menawarkan banyak sekali analisa tentang ateisme baru. Mungkin teman-teman yang sudah baca bukunya Daniel Dennett atau Richard Dawkins akan menemukan bahwa ateisme baru menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena hukum fisika, matematika, dan hukum alam itu tidak bergantung apapun kecuali dari dirinya sendiri. Betul ya? Mungkin kalian sudah pernah baca dan merambah ke wilayah-wilayah itu. Tapi lalu Tuhan direduksi sekali lagi ke dalam kenyataan biologis dan fisika, kenyataan matematis dan kimia. Keberatan besar terhadap para penganut ateisme baru yang dikomandoi oleh 4 kesatria penunggang kuda itu, ada Dawkins, Dennett, ada temannya 2 lagi. Keberatannya adalah mereka berusaha mereduksi atau mengecilkan entitas atau keberadaan Tuhan ke dalam entitas fisik dan biologis, ke dalam entitas matematis. Padahal kita tahu sejak awal bahwa premis mayor dari eksistensi Tuhan bahwa Dia adalah omnipotens, bahwa Dia adalah maha kuasa. Dia tidak setara dengan ciptaan. Dia tidak setara dengan apa yang diciptakan. Pencipta tidak bisa setara dengan apa yang diciptakan. Jadi, bagaimana mau mereduksi Tuhan dalam kenyataan-kenyataan kimiawi, biologi, dan fisika? Itu keberatan utama dari karya-karya mereka. Tapi itu bukan halangan untuk justru menunjukkan bahwa misalnya dalam prinsip contingency, prinsip keteraturan alam yang bisa ada, bisa tidak ada. Kamu lihat, alam itu pilihannya cuma 2, bisa chaotic atau bisa order. Mengapa kita harus hidup dalam susunan tata surya yang begitu teratur, dalam hari dan bulan yang begitu teratur? Mengapa kita hidup dalam keteraturan alam semesta yang terlalu rumit untuk dijelaskan? Seolah-olah ada grand design dari segala peristiwa-peristiwa alam yang membuat kita terkagum-kagum. Jadi, sekali lagi kalau kembali ke poin pertama, Tuhan jangan-jangan tidak menyembunyikan dirinya. Dia hadir jelas-jelas di dalam kehidupan kita lewat keteraturan alam. Dia jangan-jangan hadir jelas-jelas dalam cinta yang kau alami, dari orang tuamu, dari adik kakakmu. Jangan-jangan dia sudah hadir lebih dulu. Sebelum bahkan kita mengenal, oh ini Tuhan. Oh ini dia yang mencintaiku. Rumit ya, ini it's more like a philosophical talk, right? Itu sebabnya rambut saya putih. Jadi you coba mengerti ya, mengerti pelan-pelan apa yang Romo omongkan. Kalau nanti nggak jelas kamu boleh tanya, oke? Karena saya sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa yang saya katakan. Tapi that's the very first point, okay? The second point. Kenapa Allah harus tampak, quote-unquote itu, menyembunyikan dirinya? Menurut saya karena memang dia memakai instrumen-instrumen luar biasa untuk menyatakan dirinya secara penuh dan utuh dalam diri Yesus Kristus. Apa sih tanda-tanda yang paling bisa kita pegang bahwa Allah sungguh ada, Allah sungguh hadir? Yang paling jelas adalah ketika dia masuk di dalam sejarah manusia dalam rupa manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Pada saat itulah mungkin dia menampakkan diri sebagai Tuhan yang tidak lagi tahu malu-malu. Dia dengan terang benderang menyatakan cintanya dalam diri Yesus Kristus. Dia bentangkan tangan kiri kanannya untuk dipaku, kakinya untuk dipaku, kepalanya untuk ditembusi duri, lambungnya untuk ditikam. Dia nyatakan dengan terang benderang, sedalam ini aku mengasihimu. Dan mungkin itu sebabnya kita melihat paradoks di sana. Justru ketika kita mengalami Allah yang seolah-olah jauh dan malu-malu, justru kita melihat bukti cintanya dalam sejarah.
yang terang benderang, dicatat dengan tinta bukan hanya oleh para pengikut Kristiani dan para pemenang sejarah, tapi juga oleh misalnya Antiochus, sejarawan Romawi. Nama Yesus Kristus itu dicatat juga oleh para sejarawan pada zamannya, dan mereka bukan pertama-tama orang Kristiani, kan? Jadi apa? Yesus sungguh hadir dalam sejarah, dan dia seorang pribadi yang pernah mati untukmu dan untukku, dan dia adalah Tuhan. Kita butuh apa lagi? Kita butuh apa lagi, teman-teman? Memang setelah Yesus naik ke surga, lalu krisis yang sama juga dialami oleh para murid. Mereka gentar, mereka takut, tapi sabda Yesus jelas, jangan takut, be not afraid. Saya akan kirim satu penolong bagimu. Dan betul, penolong itu dikirim pada saat Pentakosta. Sejak saat Pentakosta, sejak saat para murid menerima Roh Kudus, sejak saat itu pula mereka tidak ragu-ragu, tidak takut-takut mewartakan kepada publik, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Kristus, Tuhan yang baru. Tuhan yang memberi dirinya dengan terang benderang. Lalu apa jaminannya bagi kita untuk percaya tentang cinta yang terang benderang seperti itu? Menurut saya, kita harus kembali pada dua hal sebagai orang Katolik. Yang pertama, wahyu tertulis. Yang kedua, tradisi suci. Ini poin ketiga saya. Jadi poin pertama tadi Romo mengatakan tiga argumen mengapa Tuhan hadir sebagai pencinta yang malu-malu. Poin kedua saya, ternyata kita melihat kontradiksinya juga bahwa Allah pernah turun sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus, dan itu agak paradoksal dengan pernyataan bahwa Allah adalah pencinta yang malu-malu. Allah dengan terang benderang memberikan dirinya, bukan tanpa tedeng aling-aling. Dia mengatakan I love you dengan darah di kayu salib. Lalu bagaimana sekarang ketika Yesus sudah naik ke surga? Yesus sudah naik ke surga, menurut saya kita kembali pada dua hal. Untuk mengalami Allah sebagai pencinta yang terang benderang, yang jelas sekali mencintai kita. Apa jaminannya? Menurut saya satu, wahyu tertulis. Wahyu tertulis kita itu siapa? Sang Sabda. Sang Sabda. The Word of God. Yang dimanifestasikan dalam kehadiran kitab suci. Saya pikir ini jaminan kebenaran yang diturunkan dari para rasul dan penggantinya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan? Dari kesaksian orang-orang yang melihat, mengenal, yang percaya padanya, yang bertemu langsung dengan Dia. Dan itu sebabnya iman Gereja Katolik dikenal sebagai iman apostolik, iman yang berdasarkan pada iman para rasul. Jaminannya apa, Romo? Jaminannya adalah wahyu yang mereka tulis. Para penulis kitab suci mendapatkan inspirasi untuk menuliskan itu dari Roh Kudus. Maka kitab suci pertama-tama bukan kitab sejarah. Itu sebabnya kalau kamu baca apalagi Perjanjian Lama, itu banyak sekali kisah yang bertolak belakang, angka di satu kitab berbeda dengan angka di kitab lainnya pada periode yang sama atau peristiwa yang sama. Engkau akan menemukan banyak kontradiksi, ceritanya satu begini, ceritanya satu begitu, tapi ketahuilah itu bukan pertama-tama dimaksudkan sebagai buku sejarah. Itu dimaksudkan sebagai wahyu, inspirasi bagi kita untuk mengetahui bahwa Allah mencintai kita dengan terang benderang. Dan ini adalah poin yang seringkali dilupakan oleh umat Katolik. Kapan terakhir kali kamu baca kitab suci tanpa perlu disuruh? Kapan terakhir kali kamu serius membaca, memeditasikan kitab suci sebagai inspirasi untuk hidupmu? When? Kapan kisah kitab suci itu begitu menggugahmu? Saya mungkin sudah pernah cerita ya, salah satu kisah favorit saya itu kisah anak yang hilang. Judulnya sebetulnya bukan anak yang hilang, kisah tentang Bapa yang baik hati. Ya toh? Bapa yang maha rahim itu kalau kamu meditasikan, teman-teman, kamu bisa nangis
Betul. Because it represents our life. Itu mewakili seluruh cerita perjumpaan kita dengan Allah sebagai orang berdosa. Itu saya pernah meditasikan sampai betul-betul tenggelam di dalamnya. Romo memposisikan diri sebagai anak bungsu itu, yang minta seluruh harta pada bapaknya, pergi bersenang-senang. Oh, saya masuk ke dalam cerita itu, saya posisikan betul-betul. Bahkan ketika dia makan babi, bukan makan babi, makan babi, kita makan babi. Eh, ketika dia makan makanan babi itu, saya bayangkan baunya, busuknya, joroknya. Dan ketika dia kembali dalam keadaan yang penuh dengan kotoran babi itu, ada satu bapak yang merangkul saya, memeluk saya, bahkan dikatakan dalam Injil dari kejauhan. Dari kejauhan bapak itu mengenali sang putra, si bungsu. Dan bapak itu tanpa ragu berlari mendapatkan dia. Oh, saya bisa menangis itu terseduh-seduh. Maka pertama-tama kitab suci diturunkan bukan sebagai kitab sejarah, tapi kitab iman. Orang berusaha untuk meneruskan iman dan cintanya dalam wahyu tertulis itu. Dalam kisah-kisah suci, dalam perjumpaan mereka yang real dengan Yesus Kristus. Apakah semuanya benar, Romo, yang dituliskan secara sejarah, apakah benar, secara historis, apakah benar? Mungkin tidak. Kalau engkau studi kitab suci dengan mendalam, kamu akan tahu mana sumber tambahan, mana sumber asli, mana yang ditambahkan bahkan kemudian. Tapi sekali lagi itu bukan sesuatu yang mengurangi kesuciannya. Karena kisah kitab suci dimaksudkan untuk mengangkat hati kita kepada Allah. Dan itu yang paling penting. Jadi Allah mewahyukan dirinya saat ini dengan tidak malu-malu lewat setumpuk kertas yang namanya kitab suci yang ada di rumahmu. Dan itu sangat-sangat hidup. Kita kadang taken for granted lah. Kita ini kadang kurang bersyukur. Kamu tahu di Cina itu apa yang terjadi di Cina? Di Cina itu kitab suci dilarang loh. Karena kitab suci itu kan sangat sosial ya. Berbahagialah mereka yang berbahagialah mereka yang lapar karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang miskin karena mereka akan menjadi empunya kerajaan Allah. Seruan-seruan sosial seperti itu kadang-kadang tidak membuat nyaman pemerintah otoriter. Termasuk misalnya di Cina. Itu kitab suci di sana sekarang bahkan dibuat sebagai propaganda. Kitab sucinya diselipkan sejarah komunisme. Jadi sekarang ada kitab suci tandingan yang yang isinya dibuat oleh partai di sana. Dan it's sad, right? Tapi kitab suci yang turun padamu, yang masih original itu adalah inspirasi untuk menemukan bahwa Allah mencintai kita luar biasa. Yang kedua, Allah mewahyukan dirinya lewat tradisi suci. Apa tradisi suci itu? Tradisi suci itu adalah aneka praktek kesalehan rohani, ajaran-ajaran yang tidak termuat secara tertulis dalam wahyu kitab suci. Seperti contohnya penghormatan pada Bunda Maria itu berasal dari tradisi suci. Di kitab suci tidak ada doa rosario, tapi itu tradisi yang sudah berkembang dalam kekristenan purba sejak awal gereja perdana. Mereka menghormati Bunda Maria sebagai ibu Yesus. Dan that's really something deep, right? Karena kita harus mengakui selain tradisi tertulis, kita punya tradisi oral, tradisi untuk bercerita, tradisi untuk apa? Untuk mendongeng, tradisi untuk praktek-praktek ritual tertentu yang tidak tertulis dalam kitab suci. Maka itulah kekayaan gereja Katolik. Kita itu seringkali banyak dikritik sana-sini karena kita punya banyak sekali tradisi, dan tradisi itu bisa berbeda tergantung ritusnya. Kita kebetulan ritus Barat, saudara-saudari ritus Timur punya tradisi suci sendiri yang dijamin kebenarannya. Dan inilah kekayaan gereja Katolik. Kalau denominasi Protestan mengatakan sola scriptura, hanya kitab suci saja, maka mereka menolak tradisi suci. Dan sayang sebetulnya, sayang.
Justru menurut saya Allah memberi dirinya justru dalam kemanusiaan, dalam our humble humanity. Dia menunjukkan bahwa dia hadir di situ. Dan ada banyak sekali selain penghormatan pada Maria, mendoakan orang meninggal, tradisi kita berdoa 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, 100 hari, kemudian 1000 hari, itu juga bagian dari tradisi suci yang mungkin tidak ada pendasarannya di kitab suci, bukan? Tapi ada dalam tradisi dan praktek keseharian umat beriman. Dan yang ketiga, Allah itu juga menunjukkan dirinya dalam magisterium gereja. Kita orang Katolik itu untungnya kita punya jaminan kebenaran. Ada cerita ya, Roma locuta causa finita. Roma bicara selesai perkara. Dan dalam hal ini banyak menguntungkan kita karena depositum fidei atau the deposit of faith, kekayaan iman itu dijamin kebenarannya oleh kuasa mengajar gereja. Dari mana kuasa mengajar gereja ini diberikan? Dari mana kuasa mengajar ini diberikan? Diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Pergilah, ajarkanlah, wartakanlah Injil kepada semua bangsa, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada saat itulah kuasa mengajar gereja diberikan kepada para rasul dan penggantinya yang adalah hierarki. Hierarki itu siapa? Uskup, imam, diakon. Pendekatan struktural mungkin memang menyebabkan banyak masalah di dalam gereja dalam sejarahnya. Kita juga melihat ya bagaimana abuse of power itu terjadi di abad-abad ke-8 misalnya. Tapi toh gereja berbenah diri sampai sekarang. Abuse of power ini memang luar biasa. Tapi bukankah itu juga cara Allah untuk mewahyukan dirinya? Allah ingin bahwa dia dikenali juga dalam kelemahan manusiawi kita. Itu sebabnya gereja yang mengajar sekaligus juga adalah gereja yang bertobat setiap saat. Karena setiap kali dia mengajar, pasti dia harus ingat bahwa dirinya juga belum tentu sempurna seperti yang diajarkan. Dan itu cara Allah mencintai kita, menuntun kita. Menerima kelemahan-kelemahan kita adalah bagian dari usaha untuk menjadi pribadi yang berbahagia. Saya pikir itu 3 poin yang Romo ingin sampaikan sebagai pemanasan dari pemanasan dari topik kita. Jadi yang pertama mungkin kita mulai dari saya sum up. Yang pertama mungkin kita tadi mulai dari pertanyaan mengapa Allah itu tidak menampakkan dirinya saja. Aku di sini gitu ya. Mengapa dia harus terkesan tersembunyi, tidak menunjukkan dirinya? Atau dia maha hebat, maha tahu? Lalu kita mencoba memberi 3 argumen tadi ya. 3 argumen mengapa Tuhan seolah-olah tidak menunjukkan dirinya. Yang pertama, Tuhan jangan-jangan memang tidak tersembunyi. Kedua, Tuhan itu infinite, kita finite. Jadi mungkin kita yang terbatas. Argumen ketiga, supaya Tuhan ingin supaya kita mencintainya dengan bebas. Tuhan ingin supaya kita mencari dia, menemukan dia. Itu poin pertama. Poin kedua tadi Romo tadi bicara tentang Allah yang betul-betul dengan terang benderang mewahyukan dirinya dalam Yesus Kristus. Dan the Shilover itu mungkin nampak paling jelas dalam diri Yesus yang cintanya terang benderang. Dan yang sekarang terjadi, poin ketiga, ketika Yesus naik ke surga, Allah memberi pada kita kuasa Roh Kudus untuk mengenali keberadaannya setidaknya dalam 3 hal. 1 dalam kitab suci, wahyu tertulis, 2 dalam tradisi suci, dan 3 dalam magisterium atau ajaran gereja. Jadi semoga ini membantu kita untuk melihat bahwa ternyata by the end, walaupun dia terkesan malu-malu, sebetulnya juga tidak malu-malu. Kita punya Allah yang pendobrak. Allah yang kalau mencintai tidak tanggung-tanggung. Mencintai kita dengan darah. Mencintai kita dengan nyawanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada